Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi itu biasanya disimbolkan dengan FOG atau FOGO dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke komposisi fungsinya, saya akan menjelaskan beberapa prasyarat dulu biar kalian nggak terlalu wah gitu ya sama komposisi fungsi. Oke, misalkan saya punya fungsi fx sama dengan 4x min 5. Nah, kalau kalian disuruh mencari, misal kalian disuruh mencari fa, maka hasilnya adalah ya 4a min 5. Artinya apa? Ketika di dalam kurung ini adalah x, maka 4 itu dikali x. Sedangkan ketika di dalam kurungnya diubah menjadi A, maka 4 kali A. Oke, nggak ada masalah. Berikutnya, ketika saya ingin mencari FP, maka 4 kali P dikurangi 5. Oke ya. Nah, ketika di dalam kurungnya saya ganti lagi menjadi B plus 2. Nah, kalau seperti ini maka hasilnya adalah ya, ketika di dalam kurung itu B plus 2, maka 4 juga harus dikali dengan B plus 2. Tergantung apa yang ada di dalam kurung. Jadi, yang di dalam kurung itu akan mengubah 4 kali berapa. Gak ada masalah. Oke, saya mau ganti contoh lagi biar lebih mantap pemahamannya. Saya punya GX sama dengan 5 per X plus 7. Kalau saya mau mencari G3, maka kalau ini di dalam kurungnya adalah X, maka di sini X plus 7 ya. Berarti ketika di dalam kurungnya 3, maka 5 per X-nya kita ubah jadi 3. 3 plus 7. Sehingga hasilnya 5 per 10. Oke, nggak ada masalah. Nah, ketika X-nya saya ganti menjadi X plus 8. Nah, kalau begini hasilnya bagaimana? Maka hasilnya 5 per awalnya di dalam kurung adalah X. Maka di sini juga X. Berarti ketika di dalam kurung itu X plus 8, maka yang asalnya X dia berubah menjadi X plus 8, baru ditambah 7. Baru kita sederhanakan jadi 5 per X plus 15. Nah, sampai sini kalian sudah paham kan tentang konsepnya? Nah, selanjutnya kita punya 3 himpunan di sini. Ada himpunan A 1 2 3, himpunan B A B C D, dan himpunan C 4 5 6 7 8. Di sini saya memetakan himpunan A ke B di mana fungsinya adalah F. Jadi 1 dipetakan ke A, 2 dipetakan ke C, dan 3 dipetakan ke D. Kemudian ada fungsi baru yaitu G, di mana G itu memetakan himpunan B ke himpunan C, di mana A dipetakan ke 4, B dipetakan ke 5, C dipetakan ke 7, dan D dipetakan ke 7. Kalau kita gabung fungsi F dan fungsi G akan menjadi, nah kita masukin dulu satu-satu. 1 ke A, kita pasang dulu petanya, 2 ke C, begini, kemudian 3 ke D. Selanjutnya diteruskan, ini kan fungsi F dari A ke B. Kita lanjutkan dari B ke C, ini fungsi G, A ke 4, nah begini, kemudian B ke 5, selanjutnya C ke 7, dan D ke 7 juga. Kira-kira kalian bisa menyimpulkan enggak? Ketika saya memetakan fungsi A ke C, anggap saja ini namanya H, maka dari 1
1 ke A ke 4 artinya 1 saya petakan ke 4, benar. Kemudian 2 saya petakan ke C, dilanjutkan ke 7, berarti 2 saya petakan ke 7. Dan 3 dipetakan ke D, kemudian D ke 7, berarti 3 saya petakan ke 7. Fungsi H inilah yang dinamakan komposisi fungsi. Jadi gabungan antara dua fungsi. Komposisi fungsi dari siapa? Komposisi fungsi dari f, o, g. Oh, sorry, kebalik. Dari g, o, f. Jadi f dulu, baru ke g. Seperti itu. Kalau kalian masih bingung, nah ini tentang himpunannya. Kalau kalian mau langsung ke aljabarnya, lanjut cus. Ada fx sama dengan 3x min 2. Ada gx sama dengan x kuadrat min 2x plus 5. Kita pelan-pelan aja. Yang nomor 1 kita cari FOGX-nya. Nah, untuk cari FOGX, bagaimana nih FOGX? Untuk rumus komposisi fungsi, saya tulis di sini. Ketika ada yang mencari FOG X, maka cara mencarinya adalah F dalam kurung GX. Sebaliknya, jika ada yang mencari GOF X, maka cara mencarinya adalah G dalam kurungnya Fx. Jadi bergantung siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Oke, lanjut ya di sini. FOGX berarti F dalam kurung GX. Nah, saya mau tanya nih, GX-nya ini siapa? GX adalah X kuadrat min 2X plus 5. Oke, artinya saya ubah si GX ini menjadi X kuadrat min 2X plus 5. Berdasarkan apa yang kita pelajari di depan, ketika di dalam kurungnya adalah sesuatu, maka kalau di sini X, yang ini X-nya juga ikut berubah. Berarti 3 dalam kurung X kuadrat min 2X plus 5 baru dikurangi 2. Kalau kita jabarkan jadi 3X kuadrat min 6X plus 15 min 2. Berarti 3X kuadrat min 6X plus 13. Itu kalau FOG. Biar lancar, saya mau cari yang kedua yaitu GOFX. Nah, kalau GOF berarti G dalam kurung Fx. Oke ya, nggak ada masalah. Nah, sekarang siapakah Fx? Fx kita tulis di situ 3x min 2. Nah, diingat selalu bahwa kalau di dalam kurung ini X, maka ini tetap X. Ketika di dalam kurungnya adalah 3X min 2, maka mau ndak mau kita harus ubah yang ini menjadi 3X min 2. Jadi dalam kurung 3X min 2 dikuadratkan, dikurangi 2, kali 3X min 2 ditambah 5. Sampai sini oke ya. Jadi yang X itu kita ganti menjadi 3X min 2. Karena di dalam kurungnya 3X min 2. Barulah dijabarkan. Ketika dijabarkan berarti ini 9X kuadrat min 12X plus 4 dikurangi 6X plus 4 plus 5. Hasilnya adalah 9X kuadrat min 18X plus 13. Inilah hasil dari GOF X. Kalau misalkan kalian mau cari yang ketiga, saya mau carinya FOG 3 misalkan. Yang dicari adalah sebuah konstanta, boleh banget. Maka F dalam kurung G3.
Nah, G3 artinya untuk X ini kita substitusi atau kita ganti dengan 3F dalam kurung 3 kuadrat min 2 kali 3 ditambah 5. Hasilnya adalah tetap dulu 9 dikurangi 6 ditambah 5. Begini, hasilnya adalah F berapa nih? 3 tambah 5, 8. Barulah kita cari F8. Gimana carinya F8? Kalau di sini X, ini X, maka F8 3 kali 8 dikurangi 2. Hasilnya 24 kurangi 2, 22. Sesimpel itu. Oke, kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.